Hei, kamu nggak apa-apa? Aku lagi bingung nih, produk aku ini termasuk ke dalam komoditi apa ya? Terus cara daftarnya gimana? Mekanismenya gimana? Oh, kebetulan ada Pondasi, podcast informasi dan edukasi yang saat ini sedang membahas tentang penetapan komoditi produk. Yuk kita pantengin. Yuk! Halo Sobat Bepom, selamat datang di Pondasi Podcast Informasi dan Edukasi. Saya Feby. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan tentunya penting bagi kita semua, utamanya untuk startup UMKM OBA dalam mengetahui penggolongan obat bahan alam dan cara mengidentifikasinya. Hari ini Pondasi hadir bersama narasumber kita, Ibu Ida Farida. Ibu Ida ini adalah Ketua Tim Kerja Pemberdayaan UMKM Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan di Direktorat PMPU OTSKK Bepom. Halo Bu Ida, apa kabar? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Senang banget nih hari ini bisa ngobrol-ngobrol bareng Bu Ida. Ya, tentu. Ngomong-ngomong tentang usaha obat bahan alam, sebenarnya hal pertama apa sih Bu yang perlu diketahui oleh startup UMKM OBA? Pertanyaan menarik nih Feby. Hal pertama yang harus dilakukan oleh pelaku usaha adalah menetapkan produknya. Artinya pelaku usaha harus memastikan produk seperti apa yang akan diproduksi, mulai dari komposisi, jenis sediaan, dan kegunaan produknya. Hal ini dilakukan karena beda produk, beda kegunaan atau manfaat, tentu beda perizinannya. Jadi kayak gitu ya Bu ya. Iya. Jadi kita harus menetapkan produknya dulu. Nah, kemudian timbul pertanyaan baru. Bagaimana sih kita tahu bahwa produk kita itu masuk ke dalam obat bahan alam atau justru ke dalam komoditi lainnya? Baik. Untuk itu kita harus memahami definisi dari obat bahan alam itu tersendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, obat bahan alam adalah bahan, ramuan bahan, produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang telah digunakan secara turun-temurun atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan atau pemulihan kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris atau ilmiah. Jadi ada 3 yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha, yaitu asal sumber daya alamnya, klaim kegunaan produknya, dan pembuktian keamanannya. Jadi ada 3 hal yang perlu diperhatikan ya Bu. Tadi kalau nggak salah poin pertamanya adalah terkait sumber daya alam. Kita kan tahu ya Bu bahwa sumber daya alam di Indonesia itu sangat kaya dan beragam. Nah, apakah seluruh bahan baku sumber daya alam yang ada di Indonesia itu bisa dijadikan sebagai bahan baku obat? Seperti kita ketahui, Indonesia sebagai salah satu negara dengan mega biodiversitas atau yang dikenal dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, tentunya memiliki sumber daya alam yang banyak digunakan untuk pengobatan. Saat ini lebih dari 5.000 spesies yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan baku obat bahan alam. Namun ada beberapa bahan yang tidak diperkenankan karena toksik. Bahan yang dilarang antara lain biji saga, getah upas, dan akar kayu kuning, ya, salah satu contohnya. Untuk bahan hewaninya seperti kodok kerok, samsu, dan bahan mineralnya seperti senyawa arsen atau arsen trioksida dan lain-lain. Nah, kalau misalkan pelaku usaha mau lebih lengkap mengetahui bahan-bahan yang boleh digunakan atau tidak boleh digunakan, bisa dilihat di peraturan BPOM yang ada pada subsite JDIH BPOM. Oke, baik Bu.
tetapi di pasaran itu kita bisa temukan ada beberapa bahan, itu bahannya tuh sama, tapi kadang fungsi dan izin edarnya itu beda. Contohnya, saya tuh pernah ketemu tuh madu. Jadi madu yang saya temukan itu ketika saya cek labelnya, itu punya izin edarnya TR dan juga MD. Kenapa itu bisa terjadi, Bu? Padahal sama-sama madu. Oh, madu. Untuk produk madu memang memiliki beberapa izin edar sesuai dengan komposisi dan kegunaannya. Yang pertama, madu sarang atau honeycomb dan madu tanpa penambahan bahan lain termasuk ke dalam pangan segar asal hewan atau PSAH. PSH ini pendaftaran izin edar madunya dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Izin edarnya yaitu produk hewan dalam negeri atau PHD atau produk hewan luar negeri atau PHL. Yang kedua adalah madu dengan penambahan lain seperti perasa, rempah-rempah, bipolen, dan royal jelly tanpa adanya klaim khasiat. Maka izin edarnya adalah pangan olahan atau MD yang diterbitkan oleh BPOM atau SPPIRT untuk produksi skala kecil. Yang ketiga adalah madu yang memiliki klaim khasiat dapat menggunakan izin edar obat bahan alam atau TR yang diterbitkan oleh BPOM. Wah, ternyata cukup kompleks ya, Bu. Tapi apakah ada kiat-kiat tertentu untuk sahabat BPOM dalam menentukan produknya ini masuk ke dalam komoditi mana? Tentu ada, Feby. Untuk lebih jelasnya akan saya sampaikan melalui decision tree. Tapi sahabat BPOM perlu tahu bahwa obat bahan alam itu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu jamu yang pembuktiannya secara empiris, yang kedua adalah obat herbal standar, yang pembuktiannya secara ilmiah melalui uji praklinis, dan menggunakan bahan baku yang telah distandarisasi. Yang ketiga adalah fitofarmaka yang memiliki bukti yang lebih kuat, yaitu melalui pembuktian uji klinis dengan bahan baku yang digunakan adalah bahan baku terstandar. Nah, untuk decision tree dapat saya sampaikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, untuk produk oral ataupun obat yang diminum, apabila produk mengandung bahan alam tidak memiliki klaim khasiat, berarti produk tersebut tergolong pangan. Jika ada khasiat, berarti masuk ke dalam produk obat bahan alam. Kemudian, jika produk berbahan alam mengandung isolat atau bahan sintetik, bentuknya tunggal maupun kombinasi dengan vitamin, mineral, atau asam amino, berarti masuk ke dalam kategori suplemen kesehatan. Bukan obat ya. Kemudian, jika produk tersebut didukung oleh data empiris namun belum terstandarisasi, belum ada uji praklinik, berarti tergolong kepada jamu. Jika telah terstandar dan memiliki hasil uji praklinik, tergolong pada obat herbal terstandar. Jika tidak memiliki data dukung empiris namun telah terstandar dan telah memenuhi uji praklinik dan klinik, produk tergolong ke dalam fitofarmaka. Untuk produk topikal atau obat luar, jika produk mengandung bahan alam yang ditujukan untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan, atau memelihara tubuh pada kondisi baik, produk tergolong kepada kosmetik, bukan obat bahan alam. Namun, jika produk berbahan alam mengandung bahan aktif berupa isolat atau bahan sintetik seperti hempor, metil salisilat untuk keluhan ringan, maka produk tersebut dikategorikan sebagai obat puasi. Tentunya bukan obat bahan alam. Nah, untuk lebih jelas lagi, bulan Juni ini, Badan POM melalui Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik meluncurkan fitur screening cepat yang dapat dilakukan secara mandiri pada subsite-nya, yaitu START, Simulasi Penetapan Kategori Terpadu. Fitur ini akan memudahkan kamu dalam menentukan kategori dari produk yang akan kamu daftarkan di BPOM. Kesimpulan yang didapatkan didasarkan pada data-data yang dimasukkan pada fitur tersebut. Sebelum mengakses fitur ini, siapkan dulu informasi tentang penggunaan produknya, apakah itu oral ataupun topikal, bentuk sediaannya,
komposisi, dan kegunaan ataupun khasiat produk. Silahkan sahabat BPOM untuk berkunjung di Subset Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik untuk mengakses fitur tersebut. Oh begitu Bu, terima kasih banyak loh Bu Ida untuk sharing infonya, juga pengalaman Bu Ida. Semoga setelah ini harapannya nih sahabat BPOM yang nonton podcast Pondasi bisa semakin paham dan tentunya nggak bingung-bingung lagi dalam menentukan komoditi produknya. Terima kasih juga Feby dan teman-teman. Untuk sahabat BPOM yang ingin informasi lebih lanjut dan ada pertanyaan bisa menghubungi layanan DIT PMPU OTSKK yang ada melalui WhatsApp ataupun media sosial yang ada di kami. Kemudian bisa juga live chat di Istana UMKM serta email yang nanti akan kita taruh di dalam informasi di bawah. Terima kasih. Mantap banget Bu. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan kita hari ini. Boleh nggak Bu, saya kasih satu pantun? Oh silahkan. Jalan-jalan ke pasar pagi. Cakep. Beli pisang dan jeruk manis. Cakep. Terima kasih telah mendengarkan Pondasi. Sampai ketemu di episode berikutnya guys. Dadah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di episode Pondasi selanjutnya. Dadah. Dadah.